Kita langsung masuk ke pasal yang ditunggu-tunggu ya, pasal yang paling bikin penasaran, yaitu di pasal 6 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan THR atau tunjangan hari raya. Jadi kemarin kita sudah sempat membahas berkaitan dengan prediksi kapan pencairan THR akan dilakukan gitu ya. Dan prediksinya paling cepat adalah 10 hari sebelum hari raya. Dan kemarin itu belum keluar aturannya ya. Dan hari ini di tanggal 29 Maret 2023 sudah dikeluarkan PP Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan dan lain-lain ya. Dan kali ini kita akan coba lihat apakah benar pencairan THR tersebut 10 hari sebelum hari raya dan dengan besaran berapa gitu ya. Ketentuannya apakah masih sama seperti di tahun 2022 kemarin, gaji pokok plus tunjangan melekat dan tunjangan kinerja sebesar 50%. Kali ini kita akan coba lihat PP-nya. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2023. Ini baru dikeluarkan hari ini ya, 29 Maret 2023. Kita coba lihat ya. Ini di pasal 2. Pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2023 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Pasal 3, aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas A. PNS dan calon PNS, B. P3K, C. Prajurit TNI, D. Anggota Polri, dan E. Pejabat negara. Kemudian ini PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri, penjelasan terkait dengan hal tersebut ya. Bagi teman-teman yang ingin membaca sendiri, nanti untuk link download PP ini saya taruh di deskripsi video ini ya, agar teman-teman bisa lebih lengkap dan lebih memahami terkait dengan PP-nya. Kemudian kita langsung masuk ke pasal yang ditunggu-tunggu ya, pasal yang paling bikin penasaran, yaitu di pasal 6 ini. Pasal 6, 1. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik terdiri atas A. Gaji pokok, B. Tunjangan keluarga, C. Tunjangan pangan, D. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan E. 50% tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. Jadi sama ya, ini untuk instansi pusat yang bersumber dari APBN. Ternyata ketentuannya sama seperti di tahun 2022 kemarin. Gaji pokok plus tunjangan melekat ditambah 50% tunjangan kinerja, bukan 100% ya. Kemudian 2, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi PNS dan P3K terdiri atas A. Gaji pokok, B. Tunjangan keluarga, C. Tunjangan pangan, D. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan E. Tambahan penghasilan paling banyak 50% yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. Jadi untuk instansi daerah juga sama, gaji pokok plus tunjangan melekat plus paling banyak 50% tambahan penghasilan ya, atau TPP, tambahan penghasilan pegawai. Jadi ketentuannya masih sama seperti di tahun 2022 kemarin. Kemudian ini ada lagi yang menarik ya, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pimpinan badan layanan umum atau badan layanan umum daerah dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum atau badan layanan umum daerah. Paling banyak sebesar tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang diberikan kepada PNS pada badan layanan umum atau badan layanan umum daerah tersebut yang pangkat jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara. Jadi untuk pegawai BLU atau BLUD ini terutama di rumah sakit ya yang paling banyak, juga sudah ada ketentuannya bahwa pegawai BLU atau BLUD juga mendapatkan THR dan gaji ke-13 dengan nominal paling banyak sama dengan PNS yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara. Jadi sudah ada jawaban ya bagi BLUD yang mungkin bertanya juga apakah mendapatkan THR dan gaji ke-13 atau tidak. Kemudian ini untuk CPNS 80% ditambah 50% tunjangan kinerja, hampir sama, hanya gaji pokoknya 80% ya. Kemudian untuk waktunya ini pasal 11, tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Jadi sama seperti prediksi kemarin ya, bahwa diberikan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya. Jadi misal hari rayanya di tanggal 22, 10 harinya mungkin di tanggal 12, itu paling cepat di tanggal 12 akan diberikan THR. Kemudian untuk gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2023. Paling cepat Juni ya. Kemudian untuk ketentuannya kita coba lihat contohnya ya. Kalau kemarin kan melihat bulan sebelumnya ya untuk THR. Begitu juga untuk gaji ke-13. Untuk tahun ini sepertinya masih sama ya. Kita coba cari ini ya, langsung ke simulasinya. Yang dimaksud dengan didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret tahun 2023 adalah hanya sebagai penentu kepastian komponen pembayaran tunjangan hari raya dan bukan sebagai dasar perhitungan pembayaran. PNSA menerima penghasilan di bulan Maret tahun 2023 sebesar 10 juta rupiah dengan komponen gaji pokok sebesar 3 juta, tunjangan kinerja sebesar 7 juta. Tunjangan hari raya bagi PNSA berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah ini dibayarkan sebesar gaji pokok 3 juta dan tunjangan kinerja sebesar 3.500.000 yang diterima di bulan Maret tahun 2023. Jadi ketentuannya masih sama juga melihat di bulan sebelumnya, tetapi bukan sebagai dasar perhitungan pembayaran, hanya sebagai penentu kepastian komponen pembayaran THR gitu ya. Kemudian ini contoh untuk PNS instansi daerah ya. PNSA menerima penghasilan di bulan Maret tahun 2023 sebesar 10 juta dengan komponen gaji pokok 3 juta, tambahan penghasilan 7 juta. Tunjangan hari raya bagi PNSA berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah ini dibayarkan sebesar gaji pokok 3 juta dan tambahan penghasilan paling banyak 3.500.000 yang diterima di bulan Maret tahun 2023. Jadi itu informasi atau ketentuan terkait dengan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan dan lain-lain ya. Jadi tentunya bagi para ASN sudah tidak penasaran lagi ya, yaitu ketentuannya gaji pokok ditambah tunjangan melekat ditambah 50% tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan, maksimal 50% tambahan penghasilan untuk instansi daerah. Kemudian untuk pemberiannya atau pencairannya paling cepat adalah 10 hari sebelum hari raya. Jadi itulah informasi berkaitan dengan THR dan gaji ke-13. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin mendownload, silahkan lihat deskripsi video ini ya.